Saudara, sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan tersangka Ferdy Sambo dan Barada Richard Eliezer akan digelar secara terpisah. Richard bakal menjadi kunci pengungkap seluruh kejadian yang bisa berdampak pada Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Sidang perdana Barada Richard Eliezer digelar pada Selasa 18 Oktober 2022. Sementara 4 terdakwa lainnya, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, serta ajudannya Brigadir Kepala Ricky Rizal dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, digelar sehari sebelumnya, Senin 17 Oktober 2022. Hakim menimbang keterangan Richard yang juga sebagai terdakwa bakal menjadi kunci mengungkap kasus ini secara jelas. Peran Richard ini sebagai justice kolaborator atau mengungkap fakta sejak di penyidikan dianggap penting dan tidak bisa dicampur dengan keterangan terdakwa lain. Ya, tentu saya bisa memahami ya apa sikap hakim untuk menentukan sidang ini secara khusus terpisah dari yang lain, karena memang Eliezer ini sebagai terdakwa yang melakukan. Hanya nanti melakukannya itu disebabkan oleh hal apa? Perintah atau karena apa? Ini yang hakim akan mendalami ini. Jadi kebetulan yang bersangkutan sangat kooperatif dalam kasus ini dan akan terbuka dengan mengajukan GC. Nah, justru GC inilah hak hakim, bukan jaksa atau LPSK. LPSK dan jaksa itu hanya menghantar, memberi rekomendasi. Penentunya adalah hakim. Kan ternyata banyak GC dalam semua perkara lain juga digugurkan oleh hakim karena tidak mempunyai dampak yang bisa membantu lancarnya persidangan ini. Posisi Richard yang sebagai pengungkap fakta dianggap perlu diperdalam hakim sebagai bahan dalam mengadili terdakwa lainnya. Oleh karena GC ini mesti betul-betul dia berperan sebagai orang yang bekerja sama dengan pengadilan, mau membuka yang jujur apa yang terjadi. Ini kan berdampak kepada pihak lain atau pelaku yang lain sehingga dikhawatirkan juga bisa terjadi nanti konflik. Soal pemisahan jadwal sidang, kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, tak mempermasalahkan. Roni memastikan keterangan kliennya akan konsisten di meja hijau karena sudah terikat perjanjian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dari pendampingan dari LPSK juga menyampaikan bahwa klien saya ini konsisten karena kami ada perjanjian antara Barada E dengan LPSK, itu ada perjanjian tertulis. Jadi salah satu poin isinya adalah kalau seandainya Richard Eliezer keterangannya berubah-ubah atau tidak konsisten, maka LPSK akan mencabut status GC. Harapan kami adalah bahwa kami juga mendorong supaya jaksa dan majelis hakim berpedoman kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014. Bahwa saksi dari Barada E ini adalah saksi yang kooperatif, yang membuka terang kasus ini, sehingga kedepannya hakim dalam memutus juga berpedoman pada Undang-Undang Saksi dan Korban. Karena mengingat bahwa ini adalah saksi kunci. Selain di perkara pokok yakni pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengadili perkara merintangi penyidikan pembunuhan Yosua. Di perkara ini ada 7 terdakwa dengan 1 diantaranya yakni Ferdy Sambo yang juga jadi terdakwa di perkara pembunuhan berencana Yosua. Mereka diadili pada Rabu 19 Oktober secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV.